Ya, Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 mulai kita baca bersama saudara. Ya, baca 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, dari awal-awal pelayanan Yesus itu dia melakukan banyak mujizat. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di Injil di Matius pasal 8 ini, salah satunya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, ya. Kita tahu bersama pada zaman itu sakit kusta tidak ada obatnya. Itu adalah penyakit terkutuk. Kalau orang kena kusta dia harus teriak di depan semua orang. Kalau dia mau lewat atau mau kemana dia teriak, "Aku kusta, najis, aku najis." Itu satu penyakit yang tidak ada obatnya dan tidak mungkin disembuhkan. Lalu Yesus datang di depan semua orang, di depan murid-muridnya, dia melakukan sebuah mujizat. Orang kusta disembuhkan. Dan semua berkata, yang tepuk tangan kok sedikit ya. Tolong yang kompak ya. Kalau saudara kompak saya juga semangat khotbahnya, amin. Lalu orang banyak berkata, "Wow, Yesus menyembuhkan sakit kusta yang selama ini tidak pernah ada obatnya." Mujizat mereka lihat. Mujizat yang kedua di Injil Matius pasal yang ke-8 ini, pada waktu yang bersamaan, dikatakan di sana dia menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira di Kapernaum. Ya, mereka melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat, hamba yang sakit itu sembuh. Mujizat kedua, mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Yang ketiga adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ini di Injil Matius pasal yang ke-8 di waktu yang bersamaan. 3 mujizat mereka lihat saat itu. Lalu setelah itu dikatakan Yesus naik ke satu perahu dan murid-muridnya pun ikut dengan dia. Bapak Ibu, yang pertama, ya, apa poin yang kita dapat dari pembacaan hari ini? Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti tidak akan ada badai. Bilang amin. Mengikut Tuhan bukan berarti hidup kita ini enak. Mengikut Tuhan bukan berarti tanpa masalah, tanpa badai. Ketika mereka mengikut Yesus dikatakan menaik di satu perahu bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab berkata sekonyong-konyong, tiba-tiba. Padahal Yesus ada di situ. Terlalu banyak orang Kristen yang berkata, "Aku sudah ikut Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah melakukan ini dan itu. Kenapa ada badai di dalam hidup? Kenapa masalah datang?" Bapak Ibu, percayalah, waktu kita ikut dengan Tuhan, tidak semua orang itu masalahnya banyak berpikir ikut Tuhan utang lunas. Langsung mesti katakan amin. Ya, waktu kita ikut Tuhan, wah, tidak akan sakit, tidak akan ini. Buang semua pemikiran seperti itu. Seringkali Tuhan itu akan menenangkan badai. Tapi seringkali pula Yesus tidak menenangkan badai. Dia biarkan badai itu mengamuk supaya kita belajar tenang di tengah badai. Bilang amin. Saya tuh pelayanan ke sana sini dengan suami, ya, naik pesawat bolak-balik gonta-ganti. Dulu waktu saya belum punya pemahaman yang benar. Setiap kali naik pesawat saya berdoa, "Aduh, mendung lagi. Tuhan, dalam nama Yesus, halaukan mendung ini." Tiba-tiba tambah hitam, gerimis turun. Saya bilang sama suami, "Ini pesawat akan terbang?" Suamiku bilang, "Pilot yang lebih tahu. Bisa nggak dihentikan?" Ya nggak bisa. Lalu akhirnya saya tengking terus dalam nama Yesus, halaukan awan gelap itu Tuhan. Tidak pergi-pergi. Tuhan bilang kepada saya, ada waktunya awan gelap itu tidak aku halaukan. Supaya aku belajar engkau menenangkan dirimu di dalam iman, percaya kepadaku bahwa di tengah badai sekalipun Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Jadi sekarang saya mau terbang kemana-mana, saya nggak lihat langit lagi. Mau hitam, mau badai, kalau pesawatnya terbang, aku percaya Tuhan, hidupku di dalam tangan Tuhan. Tidak selamanya badaimu itu akan ditenangkan. Sebab dalam setiap masalah Tuhan punya
kehendak. Cari tahu apa maksud Tuhan dalam setiap masalah kita. Jangan apa-apa tengking, apa-apa tengking, apa-apa tengking. Kalau belum sesuai waktunya, saya banyak terima telepon, Bu, saya berdoa, Bu, tolong doakan biar masalah saya cepat selesai. Tidak, saya tidak akan berdoa supaya masalahmu cepat selesai. Saya berdoa supaya engkau mengerti rencana Tuhan di balik masalah itu. Karena itu goal dari setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi. Ikut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Dikatakan di sana sekonyong-konyong mengamuklah badai di danau itu. Saudara yang pernah pergi ke Israel, kita tahu ya, danau Genesaret, ya Tiberias itu danau yang cukup besar. Dia memang danau. Lalu dari mana badai itu? Karena sekelilingnya itu gunung. Jadi ketika ada angin kencang bertiup, itu perahu yang ada di tengah-tengah itu bisa terputar karena angin payau, angin muter di situ. Dan ketika itu dikatakan mereka ketakutan. Tapi Tuhan izinkan kan? Tuhan kan ada di situ. Amin. Ketika kita ikut Tuhan, seringkali Tuhan memang akan izinkan. Semakin dewasa iman kita, Tuhan itu mau. Semakin banyak Tuhan izinkan terjadi. Supaya iman kita itu menjadi kuat. Yang pertama, buang pikiranmu ikut Yesus tidak ada masalah. Ikut Yesus ada masalah. Tapi selama Tuhan ada dalam hidup kita, tenang. Pada waktunya dia akan tenangkan badai itu. Tapi hari ini kalau badai itu masih mengamuk di hidupmu, bilang, Tuhan ajar aku menenangkan diri. Makanya dulu kita kalau ujian ditulis harap tenang, ada ujian. Bilang kanan kirimu, harap tenang, ada ujian. Ya, tenangkan diri kita. Yang kedua Bapak Ibu, ya, dari perikop ini kita belajar, ya. Mari kita berjaga-jaga dalam hidup ini, ya. Pastikan engkau terus dekat dengan Tuhan. Karena kata sekonyong-konyong itu tiba-tiba. Ada banyak hal yang akan terjadi di hidup kita ini secara tiba-tiba. Coba kita baca Pengkhotbah pasal 12. Ya, Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-12, ya. Kita lihat di sini apa yang firman Tuhan katakan, saudara, supaya kita ini sama-sama berjaga-jaga. Baca bersama 1, 2, 3. Karena apa di sana dikatakan? Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang terperangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara apa? Tiba-tiba. Kenapa kita ini harus hidup mendekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan? Karena segala sesuatu bisa datang dengan tiba-tiba. Kita ikut Tuhan, kita nggak mengharapkan yang buruk datang. Tetapi kalau Tuhan izinkan yang buruk datang, ya sudah. Makanya gandul gusti. Amin. Saudara ngerti nggak gandul gusti? Masa orang mudeng loh, aku yang mudeng loh. Ya, gandul gusti itu berpegang pada Tuhan. Saya kemarin dikejutkan teman saya, saudara, dia WA, Bu, doakan suami saya meninggal dipanggil Tuhan. Kenapa saya kaget terperanjat? Karena beberapa minggu yang lalu saya berjumpa dengan ibu ini. Dia cerita suaminya beberapa bulan ini dapat pekerjaan di luar kota. Lalu dia bilang kepada saya, tapi puji Tuhan Bu, bulan depan itu suami saya semua kerjaannya selesai dan dia akan kembali ke Jakarta dan kami mau hidup sama-sama. Karena semua selesai bulan depan. Bapak Ibu, lalu beberapa minggu yang lalu ibu itu pergi ke kota tempat suaminya, dia bantu pekerjaan suaminya, lalu dia balik ke Jakarta. Saya dapat kabar kemarin, Bu, suamiku dipanggil Tuhan. Saya syok. Karena harapannya bulan depan mereka akan bersama-sama. Bu, sakit apa? Enggak sakit, Bu. Beberapa minggu ini suaminya mengeluh sering sakit asam lambung. Katanya asam lambung, dia pusing. Jadi istrinya bilang, kita check up, kamu check up dulu. Iya, minggu ini pekerjaannya selesai, minggu depan mereka akan terbang ke Singapura untuk check up. Minggu depan. Beberapa hari yang lalu dia kesakitan, akhirnya anaknya terbang ke kota itu, bapak ini diambil balik ke Jakarta, harus langsung diopnam. Ke Siloam hanya 1 malam, dipanggil Tuhan. Semua terjadi secara tiba-tiba. Inilah kehidupan. Kenapa kita perlu merendahkan hati untuk pegang erat Tuhan dan firman-Nya? Karena semua bisa terjadi secara tiba-tiba.
Saya kadang bingung melihat manusia terlalu sombong dengan hidup di dalam dosa. Bersinah, selingkuh, mabok, tidak ada pertobatan. Engkau pikir napas yang Tuhan berikan kepadamu itu adalah karena kekuatanmu? Hari ini kalau Tuhan bilang stop, jantungmu stop. Saya kemarin pelayanan di satu daerah. Ada seorang pejabat, dia bilang kepada saya, Bu, doakan ya, saya ini jatuh terus di dalam dosa persinahan, Bu. Ya, saya kalau sudah pergi ke Jakarta itu, sudah di hotel, sudah hati saya mulai gelisah, Bu, mulai cari perempuan. Saya ini sudah didoakan beberapa pendeta, Bu Dewi. Tapi tetap, Bu, kalau sudah di Jakarta, saya nginap di hotel ini, dia nginap di hotel yang ada tari-tarian perempuan-perempuan begitu. Saya bilang, Bapak sudah tahu sering jatuh di got, jangan main deket got. Amin. Nanti kalau kamu jatuh, kau bilang ini salahnya got. Bapak itu sudah tahu Bapak jatuhnya di situ, nginep di hotel yang bersih. Ya, engkau tidur, hatimu tergoyang, di bawah ada tari-tarian, ini dia turun. Dia bilang, saya ini sudah didoakan beberapa pendeta, Bu, bahkan sudah ada yang menubuatkan saya. Sekarang Ibu Dewi sampaikan sesuatu buat saya, apa, Bu? Saya bilang, Pak, kalau engkau tidak bertobat, engkau lagi bersinah di hotel, Tuhan stop jantungmu, kau mati, Pak. Dia bilang, astaga Ibu, jangan bernubuat buat saya, Bu. Ini bukan nubuatan, tapi ini yang keluar dari mulut saya. Selama ini pendeta mungkin kasih kau hiburan-hiburan. Saya nggak mau, Pak. Jangan sombong, kau pikir itu napas hidup punyamu. Kau bertobat hari ini, tidak bertobat, ingat saja apa yang saya bilang ya. Kau booking perempuan, kau masuk di hotel, kau mati dalam keadaan lagi bersinah, difoto. Jadi Bapak pikir saja, Bapak renungkan, Bapak mau masuk surga, masuk neraka, atau masuk koran. Iya enggak? Ngapain kita main-main dengan hidup? Kalau Tuhan stop jantungmu, Bapak Ibu, nggak bisa. Makanya bereskan hidup. Setiap detik, setiap menit di hidup ini, semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Dan kita tidak punya kemampuan untuk menghentikan apapun di hidup ini. Seringkali itu harus terjadi. Saya telepon ibu itu, dia nangis, Bu, saya nggak sangka, Bu, suami saya dipanggil Tuhan. Iya, Bu. Tapi sudah, Bu, Bapak sudah beristirahat dari segala jerih lelahnya. Hari ini ibulah yang harus berjuang. Kita harus tetap percaya dalam segala keadaan. Itu keputusan Tuhan yang terbaik. Ibu jangan salahin Tuhan. Iya, Bu Dewi, doakan biar saya dan anak-anak kuat. Rencananya bulan depan selesai semuanya, mau sudah hidup sama-sama. Tapi Tuhan berkehendak lain. Seperti ikan yang masuk dalam jala burung yang masuk ke dalam perangkap, kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba nasib itu datang menimpa kita secara tiba-tiba. Kenapa kita harus pegang kuat Tuhan? Kenapa harus firman yang kita pegang? Karena sekonyong-konyong semua bisa terjadi. Tapi Tuhan itu baik dalam segala rencananya. Kita kuat kalau kita pegang Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, bagaimana kita berespon dalam setiap badai itu penting. Perhatikan, murid-murid berkata ayat 25. Ya, mereka bilang, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Murid-murid ini sudah melihat mujizat dari Yesus. Mereka sudah percaya Yesus itu Tuhan, tapi omongan mereka itu lo lihat betul. Tuhan, tolong kita Kalau mereka bilang kita binasa, berarti mereka juga ngomong Yesus binasa nggak? Iya, kalau perahu ini tenggelam, engkau juga binasa. Makanya tolong Tuhan, kita binasa. Kita kalau ada masalah, Bapak Ibu jangan bilang gini, mati aku, mampus. Ya, respon dalam setiap persoalan yang kau hadapi, itu yang Tuhan lihat. Karena terlalu mudah kita ini kalau di gereja nyanyi, wusus kayak iya, oh. Ya, aku punya Tuhan yang besar, kret. Waktu engkau hadapi masalah di rumah, engkau hadapi masalah keuangan, engkau hadapi masalah rumah tangga, masih adakah iman itu dalam dirimu? Atau seperti murid-murid yang berkata, Tuhan, bangun, kita binasa Tuhan. Bapak Ibu, saya waktu itu pernah ya, kita terbang, ketika terjadi badai salju, saya ingat banget di Amerika itu semua penerbangan cancel, saya terbang. Waktu itu saudara, badainya begitu kencang, di pesawat tuh goyang terus. Saya bilang ke suami saya, coba buka jendelanya saya mau lihat itu ada apa ini, kenapa pesawatnya goyang. Suami saya buka, waduh awan hitam saudara. Saya makin takut waktu lihat awan itu hitam. Tiba-tiba ada suara di hati saya yang berkata ini, jangan kau fokus pada badainya, lihat Tuhanmu. Saya langsung bilang sama suami, tutup, cepet tutup.
Lalu saya mulai memfokuskan diri kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau ada bersamaku. Sebesar apapun badai ini, kami percaya kalau belum waktunya mati, saya tidak mati. Aku percaya, mati pun Tuhan, sudahlah. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Amin. Berarti sudah siap mati? Haleluya ya. Bapak Ibu percayalah, ketika kita ikut Tuhan, Tuhan melihat respon. Bagaimana imanmu dikatakan besar, bagaimana imanmu dikatakan teguh waktu engkau melewati badai. Bagaimana engkau bisa berkata tentang badai itu? Bagaimana engkau berespon tentang masalah itu? Yang terakhir, milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Setiap masalah di hidup kita adalah sebuah kesempatan untuk engkau menyaksikan kedaulatan Tuhan. Ketika Yesus bangun, dia berkata, hai, kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Orang itu kalau takut berarti kurang percaya. Ya, lihat setan takut, lihat masalah takut, hadapi masa depan takut. Bagaimana ini nanti keadapan ke depan ini, keuangan seperti apa? Dunia sudah berprediksi begini-begini. Hello, pegang imanmu kepada Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Ketika Yesus menghardik badai itu, tiba-tiba danau itu menjadi tenang dan sangat teduh. Lalu dikatakan di sana, kita lihat saudara ayat yang ke-27. Baca bersama. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Setiap persoalan di hidup kita yang terjadi itu Tuhan punya maksud supaya engkau melihat kedahsyatan Tuhan. Apa yang menjadi bekal kita ini melayani, menginjili orang, menceritakan tentang Tuhan, yaitu pengalaman pribadi. Waktu engkau cerita tentang Tuhan, saya itu mengalami pengalaman pribadi yang cukup luar biasa ketika kami berangkat ke Israel. Kemarin waktu Lebaran kita bawa grup ke Israel. Seperti biasa ketika buka pendaftaran, ya di mesbah doa, tiba-tiba yang daftar ya 100 lebih, selalu 100 lebih. Karena sudah tidak ada tiket, akhirnya saya tutup pendaftaran. Itu pun kecolongan 5 bisnis kelas, tidak mendapat tempat. Ya, ada kesalahan dari pihak travel, kami sudah diterima uangnya, tapi tidak cukup kelas bisnis, karena sebanyak yang ambil bisnis, penuh pesawatnya bisnis. Akhirnya saya dibilang suami saya ada 5 orang ini, saya bilang balikin duitnya, balikin. Ya, daripada kita pisah pesawat, saya nggak mau pisah pesawat dengan peserta. Akhirnya dia WA orang-orang itu, Bu, saya balikin tiketnya ya, uangnya, karena ternyata bisnis kelasnya penuh. Nggak mau, kita kan dari awal sudah daftar Pak. Ya udah kalau begitu, ibu mau berangkat di hari yang lain, kita tanggal 18 grup besar, ibu berangkat tanggal 17. Kita sih berangkat kapan saja mau, yang penting sama Bu Dedi. Aduh, saya bilang sama suami saya nggak mau ya dipindah-pindah pesawat, saya juga tidak mau pisah sama kamu, sama anak-anak, saya pengen sama grup besar. Suami saya bujuk-bujuk saya please deh, cuma 1 malam kita nggak ketemu. Nanti kan di sana kita juga ketemu. Bukan apa-apa aku tuh nggak mau. Please, saya bingung aturnya. Ya udah saya akhirnya mengalah, kami berangkat tanggal 17. Saya itu masih bertanya, Tuhan, kenapa sih Tuhan kasih saya itu berangkat tanggal 17? Akhirnya grup besar ya 116 orang. Suami saya berangkat tanggal 18. Waktu itu kami dapat nginep di Muscat ya. 1 hari kami dapat city tour di sana, keliling kota Muscat, itu luar biasa. Kota negara yang kaya minyak, mereka kota putih semua. Siang kami ke bandara, kita harus terbang 3,5 jam menuju Jordan di Aman. Saya WA suami saya, semua sudah aman kan? Sudah di atas pesawat. Oke, kita ketemu di Jordan. Haleluya, puji Tuhan, saya mau ketemu suami saya dan semua rombongan. Saya matiin HP, dia juga sudah di pesawat waktu itu jam 1 siang di Indonesia. Oke, bye-bye, saya landing lah di Jordan. Itu cuma 3,5 jam perjalanan, suami harus terbang 8,5 jam. Lalu saya turun, saya bilang dia pasti HP-nya masih mati karena di atas pesawat. Waktu saya hidupin HP, tiba-tiba saya baca, suami saya bilang, kita nggak jadi terbang. Kita semua turun, sekarang kita semua lagi di bandara nunggu keputusan dari maskapai. Kenapa? Ya, jadi saudara ceritanya waktu itu semua naik pesawat sudah. Tiba-tiba ketika pesawat itu mundur mau ke landasan pacu, ada seorang peserta saya muntah-muntah. Dia sesak napas, keringat dingin, pusing, nggak bisa napas. Akhirnya dilaporinlah ke pramugari. Ada satu penumpang sakit. Datang pramugari, ibu gimana ibu? Iya, aduh, saya nggak tahu. Ya udah ibu pindah ke bisnis dulu. Satu peserta saya suruh pindah ke ekonomi untuk tukeran, siapa tahu dia bisa baik. Dilurusin, diurus. Tetap tidak sembuh. Dia sesak napas, dia pusing. Lalu akhirnya, ibu gimana ya? Akhirnya dibilang ke
pilotnya datang stop. Ya udah kita stop dulu ini, atau kita balikin nanti ibu ini diturunin. Waktu sudah pesawat balik ditanya, gimana ini ibu? Bapak turun. Suaminya bilang, aduh kalau saya turun 3 orang 150 juta hilang. Pak, tolong Pak, kami niat berangkat ke tanah perjanjian, jangan diturunin. Terus gimana? Kasih lagi waktu 10 menit saja. Mudah-mudahan istri saya sembuh. Tapi ini sudah mau 20 menit lebih loh, kita tunggu. Gak apa-apa, please Pak. Suaminya memohon, akhirnya pilot bilang, iya ya, silakan, tapi benar ya 10 menit. Penumpang yang lain sudah dengan keponya melihat, pakai cara sakit lagi, dia jatuh terbang. Biasa kan, orang tuh kalau belum tahu endingnya begitu. Akhirnya pilot datang lagi, Pak, ini penerbangan bukan bus ya. Kita nggak boleh parkir lama-lama. Kalau nggak bisa, Bapak turun sekarang, ya turun semua ya. Kita nggak bisa seperti ini. Waktu bapaknya bilang, ya sudah, kami turun. Istrinya bilang, Pak, aku sembuh. Loh bagaimana mungkin? Iya, aku sembuh. Kata istrinya, penyakit saya itu kayak diangkat. Hilang, ini aku bisa tersembuh. Pilotnya tanya, benar coba ibu napas. Sembuh. Berangkat, bukan karena uang 150 juta kan Bu? Bukan, akhirnya ya udah berarti pintu tutup, kita berangkat ya. Iya siap, pintu pesawat ditutup, pesawat mundur. Waktu baru mau mundur, tiba-tiba mesinnya bunyi wuk 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 wuk, mati. Lampu mati, AC mati, pesawat mati. Di starter lagi wuk 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 wuk, gak bisa hidup. Tidak mungkin disuruh dorong. Akhirnya dicoba berapa kali, akhirnya diputuskan. Bukan hanya ibu itu yang turun, semua penumpang harus turun karena pesawat mengalami error sistem. Baru semua gini, aduh untung itu ibu sakit ya. Aduh kalau tidak 20 menit kita tuh sudah di atas laut. Maka error sistem di atas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Itu kelumputan yang pertama. Aman, semua bersyukur, puji Tuhan. Akhirnya tunggu sampai sore, tidak ada kepastian. Diputuskan ini pesawat sistemnya yang error, harus datangkan teknisi dari negara asalnya. Ya udah, dicariin hotel, nginap di pinggiran bandara. Waktu nginap, kumpul-kumpul nih, mulailah terjadi. Ini kan 100 lebih orang, 10 pengintai. Pak, mereka tanya ke suami, saya baru mengerti kenapa Tuhan suruh saya berangkat duluan. Memang yang tersisa hanya suami saya yang lembut hati. Seperti Musa. Dia berusaha menenangkan bangsa itu. Saudara, akhirnya ini pengalaman dahsyat. Saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan itu ajaib. Jangan buru-buru salahkan Tuhan di tengah badai. Akhirnya saudara, mulailah orang-orang gini, kita nanti malam jadi berangkat ya. Pakai pesawat yang sama? Iya. Komputer aja kalau error diperbaiki belum tentu langsung jadi, bisa hang lagi. Kalau kita berangkat pakai pesawat yang sama, mati konyol ini. 10 pengintai berkata, memang negeri itu berlimpah susu dan madu, tapi orang-orangnya raksasa. Kita ini cuma seperti belalang, maka kita mati konyol kalau masuk ke sana. Yosua dan Kaleb bilang, Tuhan yang menyertai kita memberi kemenangan. Mereka ambil batu, mereka mau lempari Yosua dan Kaleb. Lalu saudara, suami saya bilang, iya Bu, tenang Bu, enggak, kami semua peserta sudah bilang Pak, kami tidak akan berangkat kalau pakai pesawat yang sama. Aduh, dia pikir ini bus, baku ganti-ganti bus, cari di mana bus mau diganti. Lalu suami saya kabari saya ini terjadi seperti ini. Baru dia kabari, saya dapat telepon dari peserta, Bu, Ibu jangan berpihak pada travel ya, hanya karena cari untung. Terus ini semua peserta tidak mau berangkat kalau pakai pesawat yang sama. Kami minta ganti pesawat. Saya tidak punya private jet. Terus ibu maksudnya gimana? Emang ibu Debbie yakin ini pesawat sudah baik? Ibu, saya bukan teknisi. Saya juga bukan pilot. Tapi kalau pilot memastikan bisa terbang, terbang saja. Iya, ibu ngomong enak. Ibu tidak ada di sini, ibu di sana. Terus Bu, maksudnya apa? Oke, ibu nggak tanggung jawab ini pesawat udah baik atau betul kan? Sekarang siapa yang tanggung jawab keselamatan seluruh peserta? Apalagi itu Bu, Tuhan yang tanggung jawab, bukan saya. Keselamatan itu Tuhan yang tanggung jawab. Pokoknya kami sudah sepakat, ibu harus bikin pengumuman di grup. Kami tidak berangkat semua kalau pakai pesawat yang sama. Saya di sana itu, saya itu di aman saudara. Tapi sungguh di aman pun kita bisa tidak aman. Betul, saya nangis
nangis di hotel, saya teriak sampai petugas yang bawa koper saya di kamar, what's wrong, what's happened, oh my God. Saya bilang kepo. Saya nangis teriak, Tuhan aku salah apa Tuhan, kenapa ini peserta gak jadi berangkat Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saya gak bisa makan satu biji makanan pun gak bisa masuk. Saya baru rasa itu orang kalau stres ya, tingkat tinggi saudara. Lalu saya baru mau pikir apa, anak saya kirim foto, Mam, aku nangis Mam, aku takut Mam, kalau berangkat pakai pesawat yang sama kita mau pulang Mam, lah papi mau piye, lah ya aku bingung Mam. Aduh saya tuh bingung, saya lihat anak saya nangis begitu. Akhirnya saya jawab anak saya, iya deh ikuti kata hatimu aja, kalau kau mau pulang sudah. Saya bikin pengumuman di grup. Saya memutuskan kami berada di pihak peserta. Kalau berangkat pakai pesawat yang sama, berdasarkan pertimbangan seluruh peserta, tidak usah berangkat. Suami saya telepon, Say, kenapa kamu bikin pengumuman begitu? Aku ini lagi berusaha menguatkan hati mereka. Ya tidak kompak lagi. Saya tuh baru tahu kenapa Tuhan suruh saya berangkat duluan. Kalau saya nggak berangkat duluan, saya bubarin itu semua di bandara. Pulang, nggak usah berangkat. Makanya Tuhan tuh tahu, karena saya nggak bisa ditekan, apalagi bawa-bawa. Ibu hanya cari untung kan? Ya Allah, ya Rabbi. Akhirnya suami saya bilang, mending gini Say, kamu bikin video 1 menit saja, kasih kekuatan buat mereka. Ini kita sudah mau masuk karena perjanjian loh. Saya sambil nangis bikin video, Bapak Ibu, saya sudah di aman, saya tunggu Bapak Ibu kesini. Ingat pesan saya, kalau belum waktunya mati, enggak mati.